pagi anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu pada hari ini. Ibu harap kalian masih semangat dalam belajar. Jangan lupa ya, dibiasakan sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, kalian belajar dari rumah? Walaupun belajar dari rumah, Ibu harap kamu tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung campur, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, seperti biasa, ada hal yang harus kita ingat sebelum melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Apa itu? Yang pertama, melihat penyebut pecahannya. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakannya, tentukanlah KPK dari penyebut pecahan tersebut. Ibu harap kalian masih ingat bagaimana cara menentukan KPK. Karena pada pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara menemukan KPK. Ibu harap kalian sudah bisa. Nah, anak-anak, sebelum latihan soal, kita ingat kembali apa itu bilangan pecahan. Sering kita melihat angka ditulis dengan 3/5, 7/8, 1/3, dan seterusnya. Angka-angka ini disebut bilangan pecahan. Tahukah kalian apa arti angka yang di atas dan apa arti angka yang di bawah? Nah, yuk kita cari tahu. Angka yang terletak di atas disebut pembilang. Pada pecahan 3/5, angka yang di atas adalah angka 3. Maka 3 disebut pembilang. Pada pecahan 7/8, angka yang di atas adalah angka 7. Maka 7 disebut pembilang. Sedangkan pada pecahan 1/3, angka 1 yang di atas. Maka angka 1 disebut pembilang. Nah sekarang, untuk angka yang di bawah disebut apa? Betul. Benar sekali. Angka yang terletak di bawah disebut penyebut. Angka 5 pada pecahan 3/5 disebut penyebut. Angka 8 pada pecahan 7/8 disebut penyebut. Angka 3 pada pecahan 1/3 disebut penyebut. Nah, anak-anak, sudah paham kalian? Angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk latihan soal. Soal yang pertama. 4/7 ditambah 2/7 dikurangi 5/7 sama dengan, kita ingat dulu aturannya, melihat penyebut pecahannya. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Masih ingat kalian? Penyebut adalah angka yang mana? Iya, betul. Penyebut adalah angka yang bawah. Kita amati angka yang bawah. Ternyata pada 4/7, 2/7, dan 5/7, penyebutnya atau angka yang di bawah sudah sama. Jika penyebut atau angka yang di bawah sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya, menghitung angka yang di atas. 4 ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1/7. Nah,
Anak-anak, kalian jelas? Kita coba soal yang kedua. 2/12 ditambah 7/12 dikurangi 4/12 sama dengan, kita cermati lagi penyebutnya atau angka yang di bawah. Ternyata penyebutnya angka yang di bawah sudah sama. Maka tinggal menghitung pembilang yang di atas atau angka yang di atas. 2 ditambah 7 dikurangi 4 sama dengan, ayo, berapa? Betul, sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah 5/12. Kita coba soal berikutnya. 3/8 ditambah 5/8 ditambah 1/8 sama dengan. Kita amati dulu penyebutnya, angka yang di bawah ternyata sudah sama. Kita hitung pembilang angka yang di atas. 3 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga jawabannya adalah 9/8. Nah, anak-anak, jika kalian menemukan bilangan pecahan yang angka di atas atau pembilangnya lebih besar dari angka yang di bawah atau penyebut, maka pecahan itu harus kalian sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Kita ketahui dulu apa arti dari 9/8. 9/8. 9/8 artinya 9 dibagi 8. 9 dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 1. Maka 9/8 sama dengan 1/8. Maka disederhanakan menjadi 1/8. Nah, bagaimana? Kalian sudah jelas? Sekarang kita coba untuk soal yang penyebutnya berbeda. Sekarang kita coba untuk soal yang penyebutnya berbeda. Seperti 1/4 ditambah 2/5 dikurangi 3/10 sama dengan. Masih ingat kan? Aturan yang harus kita ingat? Yaitu melihat penyebut pecahannya. Jika berbeda, maka harus disamakan. Untuk menyamakan, yaitu menentukan KPK dari penyebut pecahan tersebut. Sekarang kita amati penyebutnya. Ternyata penyebut 1/4 penyebutnya 4, 2/5 penyebutnya 5, 3/10 penyebutnya 10. Maka kita harus menentukan KPK dari 4, 5, dan 10. Ada yang bisa membantu Putri? Berapa KPK dari 4, 5, dan 10? Iya, benar. KPK-nya adalah 20. Maka 1/4, 2/5, dan 3/10 kita ubah menjadi per 20-an semua. Sehingga menjadi 5/20 ditambah 8/20 ditambah 6/20 sama dengan, kita hitung satu-satu. 5 ditambah 8 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Sehingga jawabannya adalah 7/20. Kita coba untuk soal berikut.
Nah, soal berikut adalah soal hitung untuk bilangan pecahan campuran. 2 1/5 ditambah 3 4/5 dikurangi 1 2/5. Mengapa dia dibilang bilangan pecahan campuran? Karena 2 1/5 terdiri dari bilangan bulat, yaitu 2, dan bilangan pecahan 1/5. 3 4/5, 3-nya bilangan bulat, 4/5 bilangan pecahan. 1 2/5, 1-nya bilangan bulat, 2/5-nya bilangan pecahan. Jika kalian menemukan soal hitung bilangan pecahan campuran seperti ini, maka yang pertama kita kelompokkan dulu. Bilangan bulat kita hitung sendiri. Maka menjadi 2 ditambah 3 dikurangi 1. Nah, setelah itu yang pecahan juga kita hitung sendiri. Menjadi 1/5 ditambah 4/5 dikurangi 2/5. Kalau sudah kita kelompokkan, sekarang mari kita hitung. 2 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Ditambah ini pecahan 1/5 ditambah 4/5 dikurangi 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, satu per 5 ditambah 4/5 dikurangi 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita menghitung pembilangnya. 1 ditambah 4 adalah 5, dikurangi 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3/5. Nah, kalau yang bilangan bulat sudah selesai dihitung, bilangan pecahan sudah selesai dihitung, sekarang kita gabungkan 4 ditambah 3/5 menjadi 4/3/5. Nah, anak-anak, kalian sudah jelas? Kita coba untuk soal berikutnya. 12 1/2 ditambah 8 4/5 dikurangi 10 2/3 sama dengan. Nah, seperti tadi ya. Yuk kita kelompokkan dulu. Yang bulat, bilangan bulat kita kelompokkan. 12 ditambah 8 dikurangi 10. Nah, sekarang kita kelompokkan yang bilangan pecahan. Ditambah 1/2 ditambah 4/5 dikurangi 2/3. Nah, sekarang kita hitung yang bulat. 12 ditambah 8 adalah 20. Dikurangi 10 menjadi 10. Sekarang kita tambah. Kita hitung pecahannya. Oh, ternyata pecahannya memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari 2, 5, dan 3. KPK dari 2, 5, dan 3 adalah 30. Maka 1/2, 4/5, dan 2/3 menjadi 15/30 ditambah 24/30 dikurangi 20/30. Nah, sama dengan 10-nya kita turunkan dulu. Nah, sekarang bilangan pecahan yang penyebutnya sudah sama, kita hitung bilangan atasnya, angka atasnya atau pembilangnya, yaitu 15 ditambah 24 adalah 39. Terus dikurangi 20, maka sisanya adalah 19. Jadi jawabannya adalah 19/30.
Kalau bilangan bulat dan bilangan pecahan sudah kita hitung, sekarang kita gabungkan 10 ditambah 19 per 30 sama dengan 10 19 per 30. Nah anak-anak, bagaimana? Ibu harap kalian sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, sekarang mari kita kerjakan tugas berikut. Jangan lupa siapkan alat tulismu. Yuk, kita catat tugas berikut. Nomor 1, 3/7 ditambah 2/7 dikurangi 1/7 sama dengan. Nomor 2, 3/5 ditambah 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan. Nomor 3, 3/4 dikurangi 2/5 ditambah 2/3 sama dengan. Nomor 4, 1/2 dikurangi 1/5 ditambah 2/3 sama dengan. Dan nomor 5, 1/3 ditambah 5/6 dikurangi 2/5 sama dengan. Anak-anak, jangan lupa kerjakan dengan caranya seperti paparan yang sudah Ibu jelaskan seperti tadi. Ya, selamat belajar. Semoga kalian semakin cerdas dan menjadi anak yang baik. Terima kasih.